Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mulia Asofa, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi aljabar. Oke, langsung aja ya ke materinya. Nah, ini rumus dari turunan. Jadi misal ada fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan dari fx adalah, ini adalah simbol dari turunan, namanya aksen. Jadi dibacanya f aksen x, atau artinya turunan dari fx adalah A kali N, jadi angka yang di depan X dikali dengan pangkatnya. Jadinya A kali N, X, nah pangkatnya dikurang 1, jadinya N dikurang 1, itu rumus dari turunan. Langsung ke contoh soal. Tentukan turunan fungsi aljabar berikut. Yang pertama ada fx sama dengan 4x kuadrat. Ini 4, ini 2, berarti 4 kali 2 gitu kan? F aksen X sama dengan 4 kali 2, X-nya pangkatnya dikurang 1. 4 kali 2, 8, X pangkat 2 kurang 1 itu 1. 1 itu kan gak usah ditulis, jadinya X doang. Jadi hasilnya 8X. Terus contoh nomor 2. Fx sama dengan setengah X pangkat 6. Ini setengah, berarti setengah dikali 6. Gitu kan? F aksen X setengah dikali 6. X pangkat dikurang 1. Setengah kali 6, 3. Atau 6 bagi 2 itu 3. X pangkat 6 kurang 1, 5. Terus nomor 3. Fx sama dengan 2 per X pangkat 3. Nah, ini kan X ada di bawah. Nah, ini nggak bisa kita langsung turunin, jadi X yang di bawah ini harus kita pindah dulu ke atas. Pindah ke atas itu pangkatnya jadi berubah tanda. Ini kan pangkatnya pangkat 3. Kalau pindah ke atas jadi tandanya jadi min, jadinya 2x pangkat min 3. Nah, kalau udah kayak gini baru bisa diturunin. Ini masih fx ya. Terus jadinya f aksen x sama dengan berarti 2 dikali min 3. 2 kali min 3, X pangkat min 3 dikurang 1, selalu dikurang 1. Sama dengan 2 kali min 3 min 6, terus X pangkat min 3 min 1 itu min 4. Nah, ini kan X pangkat min 4. Kita balikin lagi ke bawah supaya pangkatnya nggak min. Jadinya min 6 per X pangkat 4. Gitu. Terus nomor 4, fx sama dengan 1 per 3x kuadrat. Sama. Ini X-nya masih di bawah, berarti taruh di atas jadinya X pangkat min 2 per 3. Atau sepertiga X pangkat min 2. Terus f aksen X sama dengan sepertiga dikali min 2. X pangkat min 2 dikurang 1 sama dengan min 2 per 3. Ini kan min 2 per 3 nih. Sepertiga kali min 2 kan min 2 per 3. Terus X-nya jadi pangkat min 3. X pangkat min 3, supaya nggak min kita pindahin lagi ke bawah. Jadinya min 2 per 3 X pangkat 3. Gitu. Lanjut ke contoh ini dalam bentuk akar. Fx sama dengan akar X. Ini juga nggak bisa langsung kita integralin. Harus kita ubah menjadi pangkat. Kita tahu bahwa akar itu kalau diubah jadi pangkat, jadinya pangkat 1 per 2. Jadi ini nomor 5 ini, fx sama dengan x pangkat setengah. Baru diturunin. Berarti f aksen x sama dengan setengah kali 1. Ini kan gak ada angkanya jadi 1. Setengah kali 1 kan setengah. X pangkat setengahnya dikurang 1. Setengah x pangkat setengah dikurang 1 min setengah. Jadinya 1 per, nah ini kan pangkatnya masih min, kita pindah ke bawah jadinya X pangkat setengah. Balikin lagi X pangkat setengah itu tadi apa? Akar kan, makanya jadi 1 per 2 akar X. Terus contoh nomor 6, fx sama dengan x kuadrat akar X. Berarti kita ubah dulu jadi pangkat. Jadinya fx sama dengan x kuadrat, ini akar x jadinya x pangkat setengah. Nah, terus karena di sini sama-sama x, aduh, kecoret.
Nah, karena di situ sama-sama X, makanya ini kan sama-sama X nih. Ya. Jadi pangkatnya ditambah. Jadinya X pangkat 2 tambah setengah. 2 tambah setengah itu 5/2. Jadi X pangkat 5/2 baru turunin. Berarti F aksen X sama dengan 5/2 X pangkat 5/2 dikurang 1. Selalu dikurang 1. 5/2 dikurang 1 adalah 3/2. 3/2. Nah, kita ubah lagi jadi akar. Jadi balik lagi. 3/2. 3 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 1 kan? Sisanya 1. Berarti 3/2 itu kan 1. 1/2 ya. 1/2. Makanya ini jadinya 5/2 X. Ini kan pangkat 1. Yang akar X ini kan pangkat setengah. Makanya jadinya 5/2 X akar setengah. Gitu. Terus contoh nomor 7. Nomor 7 itu fx sama dengan 3 akar x kuadrat terus akar 3 akar pangkat 3 dari x kuadrat gitu dibacanya. Nah, kita ubah dulu jadi pangkat. Berarti 3 x pangkatnya itu yang ini dulu per yang ini. Nah, kalau ini kan nggak ada angkanya di sini, kalau nggak ada angkanya itu 2. Terus ini nggak ada angkanya, kalau nggak ada angkanya berarti 1, makanya jadinya 1/2. Kalau ini sama-sama ada angkanya, jadinya X pangkat 2/3, gitu. Baru turunin. Jadinya 3 dikali 2/3, 3 kali 2/3, terus X pangkat 2/3 dikurang 1. Nih, coret nih, 3-nya ya kan, coret. Jadinya 2 X pangkat 2/3 kurang 1 itu min 1/3. Samain penyebut ya, kurangnya. Nah, terus ini kan min. Kita pindah ke bawah jadinya 2 per X pangkat 1/3. Jadinya 2 per, kita ubah lagi jadi akar. Berarti X pangkat 1, akarnya pangkat 3. Gitu deh. Ini namanya turunan kayak gini. Terus ini turunan U plus V. Kalau ini kan tadi satuan kan, cuma ada satu suku. Kalau ini ada beberapa suku. Jadi turunan dari U plus V adalah berarti turunin U-nya, turunin V-nya. Contoh, ada fx sama dengan 2x kuadrat plus 6x plus 1. Berarti ini adalah turunan dari 2x kuadrat apa? Berarti kan 2 kali 2 gitu kan. Satu-satu diturunin. 2 kali 2 X pangkat 2 kurang 1 tambah 6 dikali 1 X pangkat, ini kan kalau nggak ada pangkatnya pangkat 1 kurang 1 tambah, nah kalau nggak punya X itu turunannya adalah 0. 2 kali 2 4 X pangkat 2 kurang 1 1, nggak usah ditulis, plus 6 kali 1 6, terus X pangkat 1 kurang 1 itu 0. Nah, apapun yang dipangkatin 0 hasilnya 1. Jadi X pangkat 0 itu 1. Jadi 6 kali 1 kali 1 hasilnya 6. Jadi turunannya adalah 4X plus 6. Terus nomor 2. 2 per X dikurang 5X pangkat 3 plus 4 akar X. Turunin satu-satu. Kita ubah dulu semuanya jadi pangkat. Ini jadinya 2 kali, karena X di bawah pangkat 1, dipindah ke atas jadinya 2X pangkat min 1. Dikurang 5X pangkat 3 tambah 4X pangkat 1/2. Baru turunin, f aksen X sama dengan 2 dikali min 1, X pangkat min 1 kurang min 1, min 2. Min 5 kali 3, X pangkat 3 kurang 2, 3 kurang 1, 2 tambah 4 kali setengah X pangkat setengah dikurang 1, ini min setengah ya, kayaknya tuh ya, ini jadinya X pangkat min setengah. 2 kali min 1 min 2, X pangkat min 2, min 5 kali 3 15, X pangkat 2 tambah 4 kali setengah atau 4 bagi 2 2, X pangkat min setengah.
Jadinya min 2, ini kan x pangkat min 2, pindahin ke bawah, jadinya 2 per x kuadrat. Min 15x kuadrat tambah, ini kan min setengah, pindahin ke bawah kan jadi x pangkat setengah. Pangkat setengah itu akar, jadinya 2 per akar x. Lanjut, nomor 3. Fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min x kuadrat min 15x plus 3. Berarti kita ubah jadi ini udah ya, gak usah diubah lagi, langsung, karena ini udah x-nya udah di atas semua dan gak ada akar. Berarti f aksen x sama dengan 1 per 3 dikali 3, x 3 dikurang 1, 3 dikurang 1, 2, terus min 2 kali 1 kan 2, terus 2 dikurang 1 itu 1 nggak usah ditulis, min 15 tambah 0. Ini kenapa langsung min 15? Karena ini kan pangkatnya pangkat 1, 1 kurang 1 kan 0, jadi tinggal 15 doang. Tambah, kalau nggak punya x, itu turunannya adalah 0. Jadinya adalah hasilnya, ini coret, jadinya sisa x kuadrat min 2x min 15. Gitu, itu turunan. Nah, sekarang ke turunan berantai. Turunan berantai itu dia, ini ada pangkatnya di sini nih. Kan pangkat 3 nih. Aduh, maaf kecoret. Bentar ya. Dah. Turunan berantai itu turunan yang nih, ada pangkatnya. Pangkatnya biasanya besar-besar. Contoh, fx sama dengan 3x kuadrat plus 4 dipangkatkan 3. Nah, ini turunannya adalah, jadi 3 yang ada di sini, kita turunin ke depan nih. 3 yang ini, udah. Habis itu ininya ditulis ulang. Ini dari sini ke sini tulis ulang. Sama kayak turunan sebelumnya, pangkatnya dikurang 1, 3 kurang 1 jadinya 2, ya kan? Terus dikali dengan turunan ini nih, turunan dari 3x kuadrat plus 4. Turunannya adalah 3 kali 2, 6, terus x-nya pangkat 2 dikurang 1 jadinya x pangkat 1 gitu. Terus ini jadinya 3 dikali 6x adalah 18x. Terus ini berarti 3x kuadrat plus 4 dipangkatkan 2. Gitu. Contoh lagi, fx sama dengan akar x kuadrat plus 3. Berarti kan ini dalam bentuk akar, kita ubah dulu jadi pangkat. Jadinya fx sama dengan x kuadrat tambah 3 dipangkatkan 1 per 2. Baru turunin. Sama kayak tadi, 1 per 2 ininya turun ke sini ke bawah. Ininya tulis ulang. Pangkatnya dikurang 1. Terus dikali dengan turunan yang ada di sini, yang dalam kurung. Turunannya adalah 2x sama dengan setengah dikali yang belakang ini. Yang belakang ini, yang 2x ini kita pindah ke depan, jadi di sini jadinya setengah kali 2x, x kuadrat plus 3. Nah, setengah dikurang 1 adalah min setengah, berarti sama dengan 2 bagi 2 kan habis nih, coret kan, jadi sisa x per, nah ini sebenarnya x kuadrat plus 3 pangkat min setengahnya dikebawahin, jadinya x kuadrat plus 3 pangkat setengahnya ada di bawah. Pangkat setengah itu akar, jadinya per akar x kuadrat plus 3. Lanjut ke fx sama dengan 2 per x pangkat 4 plus 2. Berarti yang di bawah kita pindahin dulu ke atas, jadinya 2 dikali x pangkat 4 plus 2 dipangkatkan min 1. Karena kan ini nggak ada pangkatnya, berarti pangkat 1 kan ini. Ke atasnya jadi pangkat min 1. Baru turunin. Berarti 2 ini dikali dengan min 1. Dikali, ininya tulis ulang yang ada dalam kurung. Terus ini pangkatnya min 1, berarti min 1 dikurang lagi dengan 1. Dikali dengan turunan yang ada di dalam kurung ini,
turunannya adalah 4x pangkat 3 sama dengan, berarti 4x pangkat 3 dikali, ini kan 2 kali min 1 kan min 2 kali, aduh kecoret, 2 kali min 1 kan min 2. Nah, terus min 2 dikali 4 min 8. Sini ada x pangkat 3, jadinya min 8 x pangkat 3. Terus ini x pangkat 4 plus 2. Nah, min 1 adalah min 2. Supaya pangkatnya nggak min, kita pindahin lagi ke bawah. Jadinya min 8x pangkat 3 per x pangkat 4 plus 2 pangkat 2. Jadi pangkat 2 kan tuh, jadi nggak min lagi. Gitu. Gampang kan? Gampang. Nah, selanjutnya ini kan tadi masih turunan yang berantai sama penjumlahan atau pengurangan ya sebelumnya. Nah, selanjutnya ke perkalian. Rumus turunan perkalian, turunan U kali V. Misal ada fx, fx-nya adalah U dikali V, maka turunannya adalah U aksen dikali V tambah V aksen dikali U. Terus kalau ada perperan atau pembagian, fx sama dengan U per V, berarti turunannya adalah U aksen kali V dikurang dengan V aksen kali U per V kuadrat. Itu rumusnya. Terus ke contoh soal. Contoh, tentukan turunan fungsi aljabar berikut. Nah, ini nggak bisa kita langsung turunin karena dipisah dengan tanda kali. Gitu. Kalau tadi yang sebelum-sebelumnya kan pemisahnya adalah tanda tambah gitu ya. Makanya langsung bisa diturunin. Kalau pemisahnya tanda kali, nggak bisa langsung diturunin, harus pakai rumus U dikali V. Berarti ini kita misalin. U-nya adalah 4x kuadrat, yang ini sebagai V. Berarti U-nya sama dengan 4x kuadrat, maka U aksen, berarti aksen itu kan turunan, berarti U aksen sama dengan 4 kali 2, 8, berarti 8x. Terus V-nya adalah x kuadrat min 1 dipangkatin 3, berarti V aksennya sama dengan 3 yang ini turun, berarti 3 dikali x kuadrat min 1, pangkatnya dikurang 1 jadi pangkat 2 dikali dengan turunan yang ada dalam kurung ini. Turunannya adalah 2x min 0 atau 2x doang kan jadinya. Nah, udah 2x dikali 3 adalah 6x. Terus ininya x kuadrat min 1 pangkat 2. Udah, kalau udah dapat U aksen sama V aksennya, masukkan ke rumus. Rumusnya kan U aksen kali V plus V aksen kali U. Berarti sama dengan U aksennya adalah 8x. V-nya itu yang ini kan, V-nya nih, V x kuadrat min 1 pangkat 3 ditambah V aksennya ini 6x, x kuadrat min 1 dipangkatin 2 dikali dengan U-nya adalah 4x kuadrat. Udah, berarti hasilnya 8x, x kuadrat min 1 pangkat 3 ditambah, nah yang ini digabungin 6x kali 4x kuadrat adalah, ini jadi di depan 6x kali 4x kuadrat, terus jadinya 6x kali 4x kuadrat adalah 24x pangkat 3, karena x dikali x kuadrat pangkatnya ditambah 1 tambah 2 itu 3 gitu. Udah, ini hasil dari turunan fx-nya. Kemudian contoh lagi, fx sama dengan x kuadrat plus 7 per x kuadrat min 3. Nah, ini U per V ya. Jadi kita misalin U-nya adalah x kuadrat plus 7, V-nya x kuadrat min 3. Berarti U aksen adalah 2x, V aksennya juga 2x. Langsung masuk ke rumus. Rumusnya adalah U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. U aksennya adalah 2x, V-nya adalah x kuadrat min 3, min V aksennya 2x, U-nya adalah x kuadrat plus 7 per V kuadrat. V kuadrat berarti x kuadrat min 3 dikuadratin. Terus kita kalikan pelangi ini, gini. Ini kali ke sini, terus ini kali ke sini.
ini kali ke sini, ini kali ke sini. 2x kali x kuadrat 2x pangkat 3. 2x kali min 3 min 6x. Terus min 2x kali x kuadrat min 2x pangkat 3 min 2x kali 7 min 14x. Bawahnya tetap. Terus ini ada 2x pangkat 3 sama min 2x pangkat 3, berarti habis. Jadinya sisa min 6x min 14x min 20x. Per bawahnya tetap x kuadrat min 3 dipangkatin 2. Udah, ini hasil dari turunan fx sama dengan x kuadrat plus 7 per x kuadrat min 3. Gitu turunan dari fungsi aljabar. Nah, selanjutnya, lanjut lagi ya. Terus penggunaan turunan. Penggunaan turunan ini bisa untuk mencari fungsi naik dan turun, titik-titik stasioner, titik maksimum dan titik minimum, dan terakhir nilai maksimum dan nilai minimum. Bagaimana penggunaan turunannya? Penggunaan turunannya itu f aksen x disama dengan 0. Jadi turunan sama dengan 0 gitu. Contoh langsung. Diketahui fx-nya sama dengan 2x pangkat 3 min 18x kuadrat min 330x min 5. Tentukanlah f naik dan turun, titik stasioner, titik maks dan minimum, dan nilai maks dan minimum. Langkah pertama, penggunaan turunan adalah f aksen x sama dengan 0. Berarti kita harus nyari turunan dari fx. Turunan dari fx adalah, berarti kan 2 kali 3, 6, berarti 6, pangkatnya kurang 1 ya. 6x kuadrat min 18 kali 2, 36, 36, pangkatnya kurang 1 jadi x, terus dikurang dengan 330. Ini kan pangkat 1 dikurang 1 jadi 0, jadi nggak ada x-nya, jadi min 330. Udah, terus disama dengan 0. F aksen x sama dengan 0. Jadinya 6x kuadrat min 36x min 330 sama dengan 0. Udah, terus ini semuanya dibagi 6. 6 dibagi 6, 1 jadinya x kuadrat. 36 dibagi 6 itu 6. 330 dibagi 6 itu 55. Jadinya x kuadrat min 6x min 55 sama dengan 0. Habis itu difaktorin. Faktorin adalah bilangan yang kalau dikali hasilnya min 55, dijumlah hasilnya min 6, yaitu min 11 dan plus 5. Min 11 kali 5, min 55. Min 11 tambah 5, min 6. Maka x-nya itu sama dengan 11 dan x-nya sama dengan min 5. Habis itu kita buat garis. Jadi dari garis ini kita bisa menentukan semuanya nih, dari f naik sampai dengan nilai max min. Titiknya kan x-nya min 5 sama 11. Jadi di sini min 5, di sini 11. Terus kita tentuin plus minusnya. Nah, belum deh. Plus minusnya dari mana? Nah, antara min 5 sampai 11 itu ada x sama dengan berapa? Berarti kan ada min 4, ada min 3, min 2, min 1, 0, 1 sampai dengan 10. Kita pilih yang paling gampang, berarti di sini ada angka, ada x sama dengan 0 kan? Nah, 0 di sini kita substitusikan ke f aksen x-nya. Substitusikan, berarti 6 kali 0, 0. Min 6 kali 0, 0. Min 330, berarti hasilnya min 330 kan? Berarti di sini adalah min. Berarti kalau di sini min, berarti karena kirinya adalah, kalau di sini min berarti kirinya adalah plus, kanannya juga plus gitu. Nah, baru kalau udah dapat ini kita bisa menentukan mana fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik itu adalah ini nih. Fungsi naik itu yang bernilai plus. Ini. Nah, kalau yang min itu adalah fungsi turun. Kalau kita gambarkan grafik, jadinya gini. Ini plus itu adalah naik, jadi ini naik sampai sini. Terus kalau min itu turun, berarti dari sini ke sini itu turun. Plus lagi, berarti naik lagi. Berarti kan kalau ini naik, terus turun, berarti kan di sini maksimumnya. Berarti maksimumnya adalah ada di titik min 5. Ini namanya, di sini adalah titik maksimumnya. Terus di sini adalah titik minimumnya. Atau kalau nggak mau pakai gambar kayak gini, naik turun gini, kalau plus min, berarti tengah-tengahnya adalah dia maksimum. Kalau min
plus berarti tengah-tengahnya adalah minimum gitu. Kalau nggak mau digambarin kayak gini nih, plus min itu max, min plus itu min gitu. Udah deh, berarti fungsi naiknya adalah, oh belum, sebelum itu kita ke sini dulu. Karena maksimumnya adalah di min 5, ini kan maksimumnya min 5 kan? Karena maksimumnya di X sama dengan min 5, maka kita bisa dapat nilai maksimum dengan mensubstitusikan ke sini. Ke yang atas ini ya. Jangan ke turunannya, tapi ke fungsi awalnya ya, melengkung. Gak apa-apa ya. Berarti jadinya F min 5 sama dengan 2 dikali min 5 dipangkatin 3, min 18 dikali min 5 pangkat 2, min 330 dipangkatin min 330 dikali min 5 terus dikurang 5. 2 dikali min 5 pangkat 3 itu min 125, min 18 min 5 pangkat 2 itu 25, plus ini karena min kali min jadinya plus 1650 dikurang 5. Dihitung-hitung jadi hasilnya 945. Berarti kan X nya min 5, ini sebagai Y nya nih, Y nya 945. Terus karena dia minimum di X sama dengan 11, kita bisa dapat nilai minimum. Nih X nya sama dengan 11, maka nilai minimum. Berarti tinggal substitusin ke atas lagi sini ke fungsi awalnya, berarti F11 sama dengan 2 kali 11 pangkat 3, min 18 kali 11 pangkat 2, min 330 kali 11 dikurang 5. Dihitung hasilnya adalah min 3153. Udah, berarti nilai maksimumnya adalah 945, nilai minimumnya adalah min 3153. Terus fungsi naiknya. Oh, sebelum fungsi naik ke titik stasioner dulu. Titik stasioner adalah ini nih. Ini namanya titik stasioner. Titik stasionernya adalah min 5 dan 11. Terus fungsi naik. Fungsi naik kan yang ini sama yang ini. Berarti ini namanya X kurang dari min 5. Kalau yang ini adalah X lebih dari 11. Terus fungsi turunnya kan ada di antara min 5 dan 11, dia kan di antara ini nih. Berarti X-nya di tengah, berarti bacanya dari tengah nih. X lebih dari min 5 atau X kurang dari 11. Maaf, X lebih dari min 5 dan X-nya kurang dari 11. Kalau atau yang atas ini. Gitu. Terus titik maksimumnya kan ini titik itu kan X, Y, titik maksimum tadi maksnya kan di min 5. Terus ketika X nya min 5 hasilnya 945, makanya titik maksimumnya adalah min 5,945. Berarti titik minimumnya adalah dia minimum di X nya sama dengan 11, berarti titik minimumnya adalah 11, min 3153. Udah gitu, ini namanya penggunaan dari rumus turunan gitu. Udah cukup sampai di sini dulu materi kita. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materinya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan boleh tuliskan komentar di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.